Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Nuraini, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi S1 PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil praktikum saya dan hasil pengamatan saya mengenai simbiosis antara makhluk hidup. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda. Terdapat 3 macam simbiosis. Yang pertama, ada simbiosis parasitisme, yang kedua, ada simbiosis komensalisme, dan yang ketiga, ada simbiosis mutualisme. Dalam kegiatan praktikum kali ini, yang akan saya bahas yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup di mana satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar. Untuk hubungan simbiosis komensalisme yang pertama yang saya temui yaitu ada anggrek yang menempel pada pohon durian. Anggrek mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis. Dalam hal ini, anggrek mendapatkan keuntungan, tetapi pohon durian tidak dirugikan maupun diuntungkan. 2. Hubungan antara tanaman kadaka yang menempel pada pohon nangka. Kadaka menempel di cabang pohon nangka untuk menumpang hidup agar mendapat cahaya matahari dan udara yang cukup. Nah, dalam hal ini kadaka tidak mengambil makanan pohon nangka karena untuk memperoleh makanannya sendiri, kadaka melakukan proses fotosintesis. Nah, kadaka diuntungkan sedangkan pohon nangka tidak dirugikan maupun diuntungkan. 3. Hubungan antara tanaman kadakadasi yang menempel pada pohon jambu air. Kadakadasi menempel di cabang pohon jambu air untuk menumpang hidup agar mendapatkan cahaya matahari dan udara yang cukup. Dalam hal ini, kadakadasi tidak mengambil zat makanan pohon jambu air karena untuk memperoleh makanannya sendiri, ia melakukan proses fotosintesis. Dengan demikian, kadaka diuntungkan, sedangkan pohon jambu air tidak dirugikan maupun diuntungkan. Keempat, yaitu buah naga yang merambat pada pohon mangga. Buah naga memanfaatkan pohon mangga sebagai penopang atau tempat merambat, agar bisa tumbuh tegak dan mendapatkan cahaya matahari. Dalam hal ini, buah naga tidak mengambil zat makanan dari pohon mangga karena ia membuat makanannya sendiri yaitu dengan proses fotosintesis. Dengan demikian, buah naga mendapatkan keuntungan sedangkan pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan. 5. Hubungan antara tanaman labu air yang merambat pada pohon alpukat. Labu air memanfaatkan pohon alpukat sebagai penopang atau tempat merambat agar bisa tumbuh tegak dan mendapatkan cahaya matahari. Sama halnya dengan pohon buah naga. Untuk memperoleh makanannya sendiri, pohon labu air membuat makanannya dengan proses fotosintesis, tidak mengambil zat makanan dari pohon alpukat. Dengan demikian, pohon labu air mendapatkan keuntungan sedangkan pohon alpukat tidak dirugikan maupun diuntungkan. Dari kegiatan praktik yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa kelima contoh hubungan tersebut termasuk pada simbiosis komensalisme
karena satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.